Astaga, apakah karena aturan ini sehingga bantuan PKH tahap 2 tidak cair ke KPM ini? Padahal pekan-pekan ini para KPM PKH pengguna KKS menantikan pencairan agar bisa memanfaatkan bantuannya untuk membantu meringankan perekonomian keluarga di tengah naiknya harga bahan pokok. Terlebih karena saat ini memasuki bulan Ramadan yang secara otomatis membutuhkan biaya konsumsi yang lebih dari hari-hari biasanya. Nah, kemarin aturan baru PKH 2024 diterima di daerah-daerah menggantikan aturan-aturan lama yang diberlakukan sebelumnya. Ada sejumlah perubahan-perubahan penting menyangkut teknis pelaksanaan dan hak serta kewajiban KPM. Nah, benarkah di dalam aturan baru ini ada yang tidak diperbolehkan bagi KPM yang jika hal ini dilanggar maka akan menyebabkan bantuan PKH-nya tidak akan masuk selamanya? Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Simak terus informasinya hingga tuntas dan jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Ramadan hari ini membawa cerita hikmat dan memberikan keberkahan menjalani ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak masyarakat yang menunggu kapan jadwal pasti pencairan PKH tahap 2 tahun 2024 akan disalurkan. Pasalnya, bansos program Keluarga Harapan PKH itu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di tengah situasi ekonomi seperti saat ini. Penyaluran bansos di awal bulan puasa ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga pada bulan puasa. Beruntunglah bantuan BPNT atau program sembako di mana di dalamnya penerima PKH sebagian besarnya adalah juga penerima program sembako yang telah mencairkan BPNT-nya untuk periode Februari-Maret untuk KKS Bank Himbara. Nah, teman-teman, saat ini informasi terbaru perkembangan status Bansos PKH tahap 2 2024 melalui Sixenji. Pada aplikasi Sixenji, proses evaluasi komponen sudah dilaksanakan sehingga jika ada yang mencatut bahwa Bansos PKH tahap 2 2024 kini sedang pada tahapan proses cek rekening, maka hal itu sangatlah memungkinkan ya teman-teman. Nah, pada saat cek rekening ini artinya data KPM tengah diverifikasi dan divalidasi nomor rekeningnya layak atau tidak menjadi penerima Bansos PKH tahap 2 2024. Dengan perkembangan aplikasi Sixenji tersebut, maka diprediksi Bansos PKH tahap 2 2024 tersebut segera cair sebelum Lebaran Idul Fitri. Perlu diketahui besaran yang diterima oleh KPM ini tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen penerimanya. Salah satu yang menjadi komponen penerima Bansos PKH 2024 ini yakni komponen anak yang terdiri dari anak balita dan anak sekolah. Perlu diketahui bahwa KPM yang bisa menerima Bansos PKH maksimal diberikan untuk 4 orang yang memenuhi kriteria komponen penerima PKH, yakni ibu hamil, anak balita, anak sekolah mulai SD sampai dengan jenjang SMA, lansia, penyandang disabilitas berat. Nah, teman-teman, dalam aturan baru PKH di tahun 2024 itu termuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Harapan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 8-00-0001-1-2024 di mana dijelaskan dalam halaman 12 ketentuan mengenai hal yang tidak diperbolehkan bagi KPM. Teman-teman, silahkan simak baik-baik mengenai KPM PKH tidak diperbolehkan. 1. Berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN. 2. Berstatus sebagai anggota TNI Polri. 3. Berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI Polri yang menerima dana pensiun. 4. Berstatus sebagai pendamping sosial. 5. Berstatus sebagai guru tersertifikasi. 6. Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Yang ketujuh, terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris. Dan atau yang kedelapan, memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten kota. Jadi, dalam aturan baru ini menyebutkan 8 jenis identifikasi pekerjaan maupun status dan predikat yang melekat sebagai perorangan maupun anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarga penerima manfaat PKH. Nah, selanjutnya informasi mengenai penyaluran BLT mitigasi risiko pangan yang berkali-kali mengalami penundaan pencairan sebesar Rp600.000 dipastikan akan cair pada bulan Maret ini. Namun belum ada kepastian terkait dengan tanggal atau minggu pencairannya. Tetap bersabar karena pasti akan cair setelah semua data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disiapkan dengan baik, termasuk nama penerima dan juga jumlah anggarannya. Selanjutnya teman-teman, untuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 alokasinya untuk 3 bulan dengan rincian Rp200.000 per bulannya Januari, Februari, Maret. Sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan itu mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bagi KPM BPNT yang sebelumnya itu menerima bansos BLT El Nino, kemungkinan besar akan kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Perlu dicatat bahwa penyaluran bansos ini dilakukan hanya bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan tidak melalui kartu KKS dari Bank Himbara. Sebelumnya teman-teman, alasan pencairan bantuan tunai mitigasi risiko pangan di bulan Ramadan yaitu untuk meningkatkan daya beli KPM di saat harga pokok sedang naik-naiknya. Pemerintah juga telah mencadangkan pencairan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000 dicairkan paling lambat 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menko Airlangga sudah konfirmasi, namun pencairan BLT tersebut nyatanya hanya dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan tidak melibatkan Bank Himbara, yang menjadi metode pencairan melalui kartu KKS. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto memiliki alasan tersendiri mengapa BLT mitigasi risiko pangan hanya dapat dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, alasannya hanya menyertakan PT Pos Indonesia sebagai penyalur BLT mitigasi risiko pangan karena dianggap lebih murah beban administrasinya dibandingkan jika melalui bank. Alasannya, Bank Himbara jauh lebih mahal beban administrasinya ketimbang PT Pos karena penerima perlu kartu KKS untuk bisa mencairkan bantuan tersebut. Pertimbangan inilah mengapa pemerintah lebih memilih PT Pos sebagai instansi penyalur BLT mitigasi risiko pangan nantinya. Akan ada sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM yang akan memperoleh BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000 di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, untuk informasi proses penyaluran bansos hari ini secukupkan sampai di sini informasinya ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media dan grup-grup sosial teman-teman punya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel Info Bansos. Berikan komentar dan pertanyaannya yang relevan silahkan diketikkan di bawah kolom komentar di bawah video ini. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.